kan ini Sah nggak sih sebenarnya wanita ngorok tuh sah nggak menurut kamu? bukan, aku tuh mencoba untuk membuatnya bukan hanya dari sudut pandang wanita, bisa aja cowok yang nyanyi gitu loh. Iya betul. Tapi sah nggak menurut kamu wanita mendengkur? Sah lah, sah Iyalah. aja. Sah kan? Ya semuanya selamat datang di Tertanduk barengan sama gue Akbari. Dan hari ini gue udah duduk di samping Bernadia. Halo. Yes. Tidak boleh Berna, tidak boleh Nadia saja, harus Bernadia. Bernadia. Sama, aku juga gak mau Akbar, gak mau Bari, harus Akbari. Kenapa ya? Boleh nggak dikasih tahu? Boleh, Akbar tuh terlalu Islam, Bari terlalu Kristen, ya kan? Akbari. Kamu kenapa Bernadia harus Bernadia full? Boleh Nadia sih sebenarnya. Oh boleh Nadia, oh masih boleh. Tapi banyak nggak sih Nadia? Banyak banget gitu Banyak loh. Waktu sih. itu aku sekelas 3 orang Nadia. Oh kamu dibilang Nadia 2 apa 3? Bernadia. Oh Bernadia. Tidak perlu Nadia 1, Nadia 2, Nadia 3 ya? Aha, Bernadia. Nama asli kamu siapa? Bernadia. Nggak ada panjangnya? Bernadia Ripka Jayakusuma. Wah banyak juga ya kalau bulet-buletin gitu ya? Lagi Iya UN, kalau UN iya kan? banyak capek di situnya. Iya. Itu terakhir sih, selesain semuanya dulu baru nama. Udah gitu nggak ada ya? Bernadia apa namanya tadi? Bernadia Ripka Jayakusuma. Ripka Jayakusuma. Artinya apa? Nggak ada. Gak tau, kalau Jayakusuma kan nama papa gitu. Iya. Terus habis itu Ripka nama tokoh di Alkitab, boleh. Oh my god, mantap. Wow. Bernadia itu karena nama opa aku tuh Bernardus. Pokoknya ya udah disamain aja gitu. Tapi kan nggak mungkin kalau cewek Iya, gitu. jadi Bernadia. Unik ya, dan Googleable loh menurut aku. Unik, Iya, aneh sih. kamu gak ngerasa unik? Dulu aku sempat malu, aku nggak mau banget pakai nama Bernadia gitu. Oh ya? Iya. Aku selalu Nadia. Karena anak kecil kan, waktu absen tahun ajaran baru, gurunya tuh pasti, aku yakin kalau udah mulai pas ke berikutnya agak lama tuh pasti baca nama aku. Benardia. Itu kayak Bernandia. Terus semua kan anak-anak kecil ya, teman-teman aku, haha Bernard Ber gitu kan. Jadi kayak apa sih, males banget. Oke. Tiap kali akhirnya waktu SMA guru aku Bernadia langsung angkat tangan, langsung jadi aku udah tahu maksudnya. sebelum lihat typo mispronounce langsung Kayak aja ya. Pasti diledekin sekelas. Bernard Bear itu ya. Dan kamu jadi benci kartun itu nggak? Enggak sih, biasa aja. Biasa Cuman aja ya? benci saat pemanggilan nama sih, absen gitu. Oke ya benar. Karena kita semua berhak meminta dipanggil sesuai yang kita mau. Iya sih menurut aku. Benar. Ini nyaman nih kita kan, Iya. ya kan, bagus sih. Baik. Oke. Bari. Terima kasih. Oke, Bernadia gitu ya. Dan akhirnya kamu waktu kecil itu Bernadia kecil tumbuh dengan banyak orang ngata-ngatain Bernard Bear gitu kan. Iya. Tapi akhirnya kamu embrace Bernadia ini jadi branding kamu, gimana prosesnya? Waktu aku memutuskan untuk solo kan, terus sama label Itu tahun berapa? 2022 tahun lalu. Cari stage name-nya siapa ya? Iya. Kalau Nadia kan kayak banyak banget. Iya. Jadinya, dan username aku Instagram tuh dari dulu emang selalu Bernadia Ripka. Ya udah, kenapa nggak Bernadia aja? Oh, sesimpel itu berarti ya. Sesimpel itu. Jadi emang balik ke diri sendiri lagi segala macam dan kamu embrace. Yep. Gokil. Lagu kamu tuh pernah jadi sound buat orang-orang perselingkuhan gitu. Itu gimana ceritanya? Gak tahu, aku cuman bangun pagi-pagi waktu itu, lagunya tuh kan sempat ada masanya yang emang di cover terus naik kan. Yeah. Terus ya udah, ya mereda. Kok naik lagi? Kenapa? Kan kita cari sebabnya. Itu dipakai buat sound perselingkuhan gitu banyak banget. Aku nggak tahu jadinya waktu itu tuh aku harus seneng atau sedih. Aku harus Mixed feelings banget ya. bersyukur atau ya apa ya, kalau aku bersyukur kan kayak tertawa dan senang-senang di atas penderitaan orang lain ya, tapi ya dilihat dari sisi lain itu menguntungkan beberapa pihak. Benar. Apa mungkin harus bersedih, apa mungkin harus senang, kita tidak tahu gitu kan. Wow. Oke, jadi tapi waktu itu kejadian ya, kamu melihatnya sebagai sesuatu yang hal baru aja gitu ya?
hal baru dan aneh sih menurut aku. Karena lagunya itu sebenarnya artinya nggak ada mengarah ke perselingkuhan ya menurut aku. Tapi ya. Kamu nulis itu gimana? Apa? Waktu kamu nulis itu aim-nya kamu sebenarnya apa? Ya cuman apa ya, lagu itu kan tentang seseorang yang ditinggal karena mungkin bosen ya. Jadi dia bertanya-tanya salahnya di mana. Ya cocok aja sih sebenarnya dipakai sah-sah aja, mau dipakai di itu. Bebas sih orang menginterpretasikannya seperti apa, tapi aku membuatnya sendiri, nggak ada arah ke sana. Oh, oke. Untuk dari kamunya sendiri. Emang masalah ya cewek kalau tertawanya besar? Nggak tahu, makanya kan aku hanya ngelis apa kira-kira hal-hal yang bisa bikin orang ilfeel. Mungkin karena ketawa aku tuh aneh, dan beberapa kali aku live tuh kayak orang-orang tuh pada mengomentari cara ketawaku gitu. Masa sih? Iya. Coba dong ketawa. Nggak bisa harus ada yang bener-bener lucu, Aku kayak ketawaku tuh jelek banget. Ya emang orang komentarnya nggak selalu yang negatif sih, kayak khas banget, lucu banget ketawanya, candu banget gitu. Tapi most of the time gitu aku lihat, kalau aku lihat video aku ketawa, orang ngevideoin jelek banget ternyata ya. Itu kamu ilfil sendiri lihat kamu ilfil gitu. Sendiri kayaknya ini deh. Oke. Tapi aku termasuk yang nggak masalah sih cewek ketawa gede gitu, kayak kan makanya ini banyak kan. Iya banyak perspektif orang gitu ya. Benar. Dan kamu juga masukin wanita yang mendengkur gitu kan ini sah nggak sih sebenarnya wanita ngorok tuh sah nggak menurut kamu? Bukan, aku tuh mencoba untuk membuatnya bukan hanya dari sudut pandang wanita, bisa aja cowok yang nyanyi gitu. Iya betul. Tapi sah nggak menurut kamu wanita mendengkur? Sah aja. Sah kan? Ini satu lagi nih ya yang stigma orang juga. Aku tuh termasuk nggak masalah tahu cewek punya bulu ketek. Oh ya? Iya, kayak buat aku menarik aja gitu. Walaupun aku sendiri rutin waxing ya. Iya. Tapi aku nggak masalah. Oh ya, rutin waxing? Partner aku punya bulu ketek tuh nggak masalah aku. Iya. Ya ini perspektif. Malah ada katanya di mana ya, di negara mana kalau cewek keteknya bersih itu artinya cewek nakal. Oh ya. Jadi pada nggak di wax, pada nggak di waxing ya. Waktu itu di mana ya, di Cina kali ya atau di mana? Jadi aku naik MRT-nya tuh si cewek angkat itu tuh lebat kan, ya kan? Iya, nggak tahu ya. Ya mungkin lebih enak dilihat nggak tahu ya kalau misalnya pakai yang kelihatan ketiaknya. Iya, kalau misalkan nggak ada juga ya. Maksudnya kalau misalnya nggak ada bulunya lebih enak dilihat. Tapi selain penampilan emang ngaruh kemana kalau bulu ketek itu? Apa lebih bau? Ya mungkin karena kan ada bakteri keringatnya kan mungkin ya. Itu kan tergantung ya estetika atau enggak. Tapi ini kenapa kita ngomongin bulu ketek? Dari mana? Dari bahas apa sih, kenapa jadi bulu ketek? Jadi wanita mendengkur. Oh iya kan? sorry. Maksudnya stigma yang nggak boleh lekat di wanita gitu. Sebenarnya menurut aku sah-sah aja, wajar aja kan. Benar. Ini kan. Kenapa bulu ketek? Tapi apa mungkin ini pengalaman pribadi berarti? Enggak. Kamu meng-capture itu dari cerita teman atau gimana? Nggak tahu, lupa. Dari cerita teman, banyak sih dari orang-orang kalau tulis di question box di Instagram, aku sering buka di story kan, isi, terus mereka cerita. Okay. Tapi kayaknya cerita temen deh, paling memberikan banyak. Aku mau ngomong apa ya? Banyak inspirasi. Iya, banyak inspirasi gitu. Baik. Ini ada lagu di EP Terlintas kan ada 5 kan? Iya. Nah, yang paling kamu suka yang mana? Nggak boleh, aku nggak pernah mau jawab pertanyaan. Yang paling kamu tidak sukai yang mana? Nggak boleh juga. Yang paling cocok didengarkan untuk pria yang mana? Pria yang patriarki, nah yang mana? Waduh. Ah itu, spesifik. Enggak, cocok didengarkan untuk apa? Untuk mereka bisa relate atau untuk mereka bisa relate ya? Mungkin yang semuanya sih, tapi yang paling nggak cocok
Itu judulnya 1 bulan. Itu yang paling gak cocok menurut aku karena buat itu didengarkan pria. Ya karena itu menurut aku dari sudut pandang seorang wanita banget harusnya. Mungkin 1 bulan itu. 1 bulan. Kenapa kamu bicara tentang apa sih? Karena ada liriknya tuh, sudah adakah yang gantikanku, yang kau antar jemput setiap Sabtu, yang selalu ingatkan untuk pakai sabuk pengamanmu. Kan kayaknya jarang gak sih kayak cewek yang antar jemput, enggak ya? Jarang. Iya jarang. Ya, jadi jarang. Jadi semuanya cocok didengerin pria harusnya ya, sama kecuali yang 1 bulan. Iya bener sih. Oh my god. Aku tadi kamu ngomong gitu aku recall gitu zaman aku punya pacar. Dia tuh suka nyetir gitu kan. Iya, terus jadi kayak karena aku di bangku penumpangnya gitu. Maksudnya aku di bangku kiri. Iya, recall aja sih. Oh, berarti bisa relate tetap. Bisa. Oh, aku kira kayak jarang. Tapi ya recall aja momen itu. Cuman jarang. Anyway, itu ya seru sih ya. Tapi kalau kamu kecil emang udah sering nyanyi? Nyanyian lah, nyanyi. Ngeband gak sih dulu kamu SMP? Enggak lagi, aku bukan anak band. Sampai akhirnya kamu jadi penyanyi ini seperti apa? Aku tuh ikut anjang-anjang gitu. Terus? Waktu masih kecil, waktu umur 12 kayaknya ikut The Boys Kids. Terus cuma sampai batal ya Allah. Babak battle round. Kita minum dulu kan. Nggak minum air mineral. Oh, udah lama gak minum air mineral. Ini best cut. Potong masuk TikTok. Jangan. Tumpah air. Gak apa-apa. Aku juga. Imbas kan? Sama kan? Terima kasih. Oh, mantos. Yes. Sama-sama. Kok bisa ya? Baik banget loh. Aman dong. Aman. Ayo. Apa? Tadi kan kamu ikut ajang The Boys Kids. Nah, terus sampai akhirnya dari situ kamu udah decide kayak aku akan bisa tumbuh jadi penyanyi gitu. Aku akan hidup jadi penyanyi, enggak? Dulu aku masih di pikiran aku pekerjaan tuh cuma dokter dan dokter gigi gitu. Karena orang tua atau mamaku dokter gigi kan. Karena mamaku selalu ngarahin aku ke situ. Terus suatu saat papa aku tuh bilang, sayang gak sih kalau udah ikut ajang tapi gak punya karya. Terus akhirnya bikinlah aku berdua sama kakak, ada pencipta lagu gitu, terus kita nyanyiin lagunya. Terus itu waktu aku kelas 2 SMP berarti. Terus kita nggak tahu tiba-tiba pas aku kelas 1 SMA, lama prosesnya, naik lagunya. Waktu zamannya pandemi tuh TikTok kan, TikTok. Aku nggak pakai TikTok waktu itu. Terus kayak, Nadia lagu kamu di TikTok dipakai banyak orang. Dan kamu belum punya akun TikTok? Belum. Aku baru bikin kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA kayaknya. Oke, terus? Ya udah, terus dari situ aku kayak melihat hasilnya yang oke gitu loh waktu itu, dan I enjoy doing gitu loh, sesuatu yang I enjoy doing gitu. Dan mama aku tuh yang kayak nggak akan memperbolehkan aku menjadi apapun selain dokter kalau dia belum lihat sendiri hasilnya gitu loh. Mungkin ya waktu itu. Jadi, dan waktu itu kan pandemi, dan hasil dari lagu itu cukup membantu waktu itu ya. Baik. Cukup membantu. Jadi mamaku kayak yang, oh ternyata dari sini tuh bisa menghasilkan juga. Anakku berkata di sini berarti gitu. Menurut nyokap. Gak tahu juga ya. Bisa jadi. Tapi dia tetap yang kayak, kamu nggak mau jadi penyanyi dan dokter. Oh, masih tetap BM nih. Iya masih. Aku sih juga cukup berterima kasih sama kakak aku sih, karena kakak aku udah jadi dokter. Dia lagi kuliah kedokteran gigi. Kalau dia enggak, mungkin aku yang harus. Akan jadi sasaran nih. Dia nih tumbal. Oke, baik. Tapi memang kamu pribadi nggak ada interest ke dokter gigi, jadi profesi dokter gigi? Dulu ada, tapi lama-lama menghilang ya, karena kayak nggak asik gitu loh. Sesuatu yang tinggal
nerusin gitu loh. Kata mama aku, kamu nggak usah buka praktek lagi, terusin aja kliniknya mama misalnya gitu kan. Kau pengen bikin legacy sendiri lah ya. Iya, lebih asik gitu. Nice, bagus. Tapi ini layak dirayakan loh, maksudnya kamu berani ngomong ini, berani berpikiran seperti ini. Karena mungkin kamu yang kecil gak berani kan. Nggak tahu. Iya kan, Iya, bisa mungkin. jadi kan. Jadi hebat sih. Jadi shout out buat mamanya Bernadia. Anaknya udah mandiri kok nih, mantap tante. Wow, iya mah. Dengan pilihannya dan bertanggung jawab dan menghasilkan. Ya itu dia. Oke, untuk EP sendiri kenapa kamu memilih bersama Randy Pandugo sih? Karena dimulainya udah dengan bantuan Randy Pandugo. Udah apa mungkin kan pertama dibantu sama Mas Randy kan. Terus kita mau buat satu EP yang satu DNA kayak gitu loh. Jadi semuanya gaya musiknya kayak apa mungkin. Biar identitasnya makin kuat gitu. Yes. Oh, nice. Biar kayak warnanya sama gitu loh. Ada silver liningnya Iya. gitu. Oke. Kayak lagunya Randy Pandugo kan? Tahu gak silver lining? Enggak. Ada. Bukan silver lining. Apa Silver Queen ya? Bukan. Apa ya judulnya? Silver Rain. Silver Rain, iya. Kok silver lining? Iya, gak ada. Nggak ada silver lining. Iya. Oke. Dan kamu sendiri juga suka overthinking sebelum tidur, itu benar? Benar. Kenapa? Ya nggak apa-apa, gabut aja. Kamu gitu. tidur jam berapa sih biasanya? 3. Oh, jam 3? Iya kali. Mulai di kasur jam berapa? Dari pagi. Enggak. Oh, dari pagi. Nggak beranjak kalau nggak ada kegiatan ya. Iya. Tapi kalau ada kegiatan mungkin mulai di kasur tuh jam 10 kali ya. Oh, jam 10 di kasur. Udah. Tapi baru tidur jam 3. Iya karena nggak bisa tidur. Ya itu fakta sih, kita semua ngerasain kan. Scrolling gitu. Iya kadang-kadang nggak usah scrolling, mencoba untuk tidur. Kalau emang nggak bisa tidur aja nggak sih? Iya sih. Apa yang kamu pikirin? Apa ya, hal-hal nggak penting lah, nggak ada yang penting, nggak berbobot isinya. Oh iya. Kalau dibagi proporsi nih kayak pie chart gitu, Iya. 30% apa yang dipikirin sebelum tidur? Mungkin nggak 30% ya, 80% masa depan mungkin. 80% masa depan. Keren banget gak sih pikirin masa depan? Keren. 10%-nya apa? Hal-hal nggak berbobot. Oke, 5%-nya? Nggak deh. Tadi aku bilang berapa persen yang? 80% masa depan. Oke, 20% hal nggak berbobot. Oh, udah langsung kelar tuh ya berarti. Iya kayak, kenapa ini gini, kenapa ini gitu, yang nggak pernah ada jawabannya gitu loh. Tanya-tanya aja. Contohnya kenapa ada cicak di dunia ini gitu. Iya, ya kayak kan? kenapa ini bisa terjadi ya? Kenapa ini siapa yang buat ya? Kalau ini ada yang buat, ini yang buat siapa ya? Yang buat ininya kayak apa sih gitu kan? Nggak ada jawabannya, cuman mikir aja biar kayak otaknya jalan gitu loh. Ini kan alien lagi banyak nih, ya kan? Kamu percaya gak? Nggak. Percaya, Pak. Percaya. Ya pastilah ada. Tapi ada orang yang bilang kenapa alien munculnya di Amerika mulu. Nah, itu gimana? Emang iya? Kan laporannya banyak di sana kan. Di sini nggak peduli nggak sih mungkin? Mungkin. Itu mungkin nggak ada yang laporin. Atau enggak nyaru gitu loh, aliennya mirip gitu loh. Iya, bisa jadi. Nggak tahu ya, emang iya? Iya, laporan nih. Kemarin kan banyak kan ada kongresnya di USA sana. Oh iya? Kayak dia udah kayak bersumpah gitu. Kayak badan intelijennya kalau pemerintah Amerika Serikat tuh nyimpen alien. Aneh banget. Iya. Alien bisa hidup di sini? Katanya gitu. Menarik ya? Menarik atau enggak buat kamu? Menarik. Aku percaya, ya aku nggak yang terlalu mendalami itu ya, tapi aku percayalah luasnya alam semesta seberapa pasti ada makhluk lain di somewhere out there. Dan egois kan kalau kita hidup sendiri kan. Oke, menarik sih. Nah, kita bahas lagi ke lagu kamu, ya kan? Iya. Terlintas nih. Kenapa namanya Terlintas? Oh, karena apapun yang terlintas di kepala, jadi terlintas. Oh, semuanya ya? Semuanya. Opening tracknya apa sih waktu itu? Kamu masukin di EP kamu? Terlintas. Kenapa? Karena itu fokus tracknya. Jadi kamu masukin di awal tuh. Iya. Gak ada kayak harapan orang kayak harus mendengarkan jadi apa dulu gitu. Gak ada filosofi itu. Pikiran aku nggak sejauh itu lagi. Santai aja ya. Lebih kayak
karena itu fokus tracknya, itu rangkuman dari semua lagunya, ya udah orang harus dengerin itu dulu lah. Oh, bukan ditaruh di akhir malah? Enggak, terakhir itu nanti ya bahasnya, atau sekarang? Boleh, silakan. Jadi terakhirnya 1 bulan karena dia yang paling beda dari segi instrumennya, dan yang lain tuh gitar, dia piano sendiri, dan dia itu paling apa ya, paling simple, lagunya tuh paling kayak mentah gitu loh. Nah, lagunya mentah kan. lagunya paling mentah. Ya udah, itu kayak semacam transisi mungkin ke project aku yang berikutnya, jadi penutup dari gitu loh. Jadi emang kamu sengaja langsung taruh itu rangkumannya di depan karena itu kayak gerbangnya aja. Iya, benar. Jadi jembatan. Enggak sih, aku nggak sengaja, yang nyusun bukan aku. Oke. Aku suka jawaban jujur seperti ini. Terima kasih Bernardia. Aku nggak sengaja, aku cuman ditelepon sama ENR. Nah dia, menurut kamu susunannya gimana? Gini sih. Oh, kalau dari aku gini, setuju nggak? Setuju. Oke. Approve. Oke. Tapi enak dong, berarti kan? Ya semuanya jadi smooth aja gitu. Mama papa kamu gimana pas kamu ngerilis EP ini? Oh, mereka datang ke pressconnya. Nah, terus gimana? Terus ya akunya pressure jadinya. Ngejelasin cerita di balik lagunya pressure banget. Iya. Karena takutnya kok anak saya tidak bahagia gitu ya. Enggak. Kok ternyata banyak cerita yang mama papaku nggak tahu. Iya, itu dia. Itu sih. Tapi akhirnya ya udah, kamu santai aja. Santai. Enggak sih, pas game, kalau di pressconnya ada game yang kayak jujur-jujuran gitu, aku suruh mereka tutup telinga. Takut banget. Kamu zodiaknya apa sih? Pisces. Oh, oke. Percaya zodiak? Percaya aku. Kakak zodiaknya apa? Dari vibe yang kamu dapetin apa nih? Aduh, aku nggak bisa baca zodiak. Aries. Oh, Aries. April. Aku Aries Maret. Aku juga Maret. Kamu Maret pertengahan awal ya? Iya, pertengahan awal. Oh, iya, tanggal mantap. berapa? Aku 26. Oh, Kamu? 16. Mantap, beda 10 hari. Nanti saling kasih surprise ya. Iya. Oke. Masih lama. Oke. Kamu gak percaya zodiak banget berarti? Orangnya. Kalau buat asik-asikan percaya, tapi kayak kalau ramalan-ramalannya enggak lagi. Enggak ya, gak terlalu ya. Enggak. Tapi kalau karakter orang ini gini, orang ini. Enggak percaya. Oh, enggak percaya. Oke, siap. Tapi ini jarang wanita yang tidak percaya zodiak ini memang. ada. Percaya enggak? Biasa aja. Oke. Jarang. Ada. Cuman kebanyakan emang aku bertemu, dan apalagi interview pasti zodiak, jadi aku tuh bingung gitu loh. Okay. Terus kalau aku ngomong apa, iya nih Pisces banget, enggak tahu ini tuh sifat umum manusia gitu. Emang kayak gitu aja. Iya. Gitu, terus kayak semuanya orang tuh menganggap Gemini kayak gimana. Enggak tahu, Gemini nyebelin, Pisces juga nyebelin gitu loh. Jadi kayak kita bisa nyebelin dalam versi kita masing-masing gitu ya. Oke. Menarik sih. Jadi kalau kamu sendiri nggak punya kayak stereotype kayak, gue punya bad memory sama cowok zodiak ini nih, nggak ada nih. Enggak ya, sama orangnya aja, bukan sama zodiaknya. Sama orangnya aja ya. Mantap sih. Terakhir menangisi pria kapan? Takut deh kalau gini-gini tuh. Oke, siap. Gue doain tahu, mampus lu nggak tahu. Kelihatan nggak sih tadi aku kayak gini? Nggak. Okay. Nanti bisa di-cut kok, tenang. Semua enak sesuai konsen kamu. Oke. Terus kalau tadi kan kita udah bahas terlintas, dibuka dengan terlintas dan juga 1 bulan kan. Nah, kenapa, apa mungkin di tengah-tengah? Enggak di tengah banget, di nomor 4. Iya, nomor 4. Kenapa? Karena ini alasan dari ENR-nya. Alasan kamu, filosofi kamu. Karena kan dia sejauh ini lagu yang paling orang banyak denger ya. Maksudnya orang paling udah familiar gitu kan. Kenapa ya? Jadi kan
Oh, biar kamu hafal gak sih urutannya sebenarnya? Enggak, aku hafal tapi nggak tahu kenapa gitu. Pertama kan terlintas. Terlintas tuh karena dia fokus track kan. Iya, terus kedua tuh Masa Sepi karena dia udah ya lagu kedua yang single kedua kan. Jadi agak familiar lah. Terus kayak dinaikin gitu loh. Ketiga tuh Sinyal-Sinyal agak sedih tapi nggak sedih-sedih banget gitu loh. Terus Apa Mungkin gitu loh, kayak puncak tapi belum akhir. Keren nggak? Bagus, tepat guna. Iya, bagus. Cukup menjawab. Puas dong, Mas. Wah, Oke. Baik, jadi kita makasih ya otak aku. Makasih. Cepet deh mikirnya. Aku tuh suka ngeliat kamu kayak bikin wisdom gitu sebelum tidur gitu. Ngarang. Iya kan, sebelum tidur kayak wah, overthinking ini, overthinking itu gitu. Kenapa kamu jadiin sesuatu gitu, konten gitu sebelum tidur? Apa contohnya? Iya, kayak misalkan nih sebelum tidur kayak mari kita berefleksi diri gitu. Enggak. Ada yang di USS Fit aku lihat. Iya. Itu bohong. Oh, itu bohong. Oke. Itu bohong tuh ya. Iya. Oke, kira beneran emang kamu seserius itu orangnya. Enggak. Aku kira tuh kamu orangnya pertama kali ya. Ini impression aku kamu ya. Wah, ini orang serius nih, kayak di kamarnya ada dream catcher gitu-gitu, terus kayak yang bener-bener iya yang gitu, yang tidak seperiang ini. Enggak. Iya, ternyata kamu periang ya. Well. Enggak, jangan dong. Bisa makan deh kamu. Bukan. Itu tuh apa? Barudak well itu loh, Bandung. Oh, okay. Well. Oke. Random ya? Random. Oke. Kartun favorit kamu apa? Kartun? Dulu tuh Shinchan kali ya. Shinchan. Kenapa Shinchan? Lucu, nakal gitu loh. Itu nakal kan buka celana mulu. Oh ya? Iya. Aku gak pernah nonton episode yang buka celana. Oh iya benar. Ya, kerjaan gue gak tau mau ngomong apa lagi. Kakaknya suka kartun apa? Oke, menarik ya. Gue suka Slam Dunk. Hah? Apa itu? Slam Dunk basket gitu ada. Di mana? Di channel apa? Ada di TV 7 dulu. Kayak basket. Apa itu? Ya, basket. Ya pokoknya kartun olahraga gitu. Oh. Kartun basket gitu. Kelihatan. Suka olahraga kan? Oh iya. Gila ini kelihatan kayak basket gitu. Enggak ya. Oke. Mantap ya. Dan itu pas kecil. Pas sekarang gede juga nonton lagi. Hah? Iya, jadi aku masih itu emang kartun buat anak-anak? Iya, buat anak-anak. Cuman kayak pas udah gede dirilis ulang lagi, aku nonton lagi. Wow. Perspeksi. Kamu nanti nonton? Enggak sih, gak usah. Maaf, nggak tertarik. Film tertarik yang kamu akhirnya invested banget apa? Film. Iya, yang kayak kamu suka banget itu. Aku anak drakor banget lagi. Apa? Drakor apa? Aku satu drakor tuh bisa untuk move on dari satu drakor tuh 3 bulan karena aku sekalinya itu aku bisa kayak ngulik semuanya sampai pemainnya dulu pernah pacaran sama siapa. Oh my god, gue suka nih. Terus FYP kamu mendadak semua tentang series itu. Semua scene-nya sedih-sedih terus aku nangis. Aku bisa misalnya drama yang sad ending gitu nangisnya itu sampai 1 bulan kemudian. Maksudnya kayak misalnya aku lagi makan tiba-tiba keinget scene itu terus aku nangis. Oh my god. Sungguhan. Keren sih. Kamu nonton Startup gak? Nonton tapi aku anehnya gak tertarik, aku cuma 4 episode kayaknya. Oke, Startup gak suka. It's Not Okay to Be Okay? Gak suka juga. Gak suka, oke. Gak suka. Bentar. Itaewon Class? B aja, oke. Reply sih, aku reply banget. Oh. Pokoknya top 5 aku tuh Reply. Reply yang 1988 ya. Iya. Mr. Sunshine. Nikkei. Moon Lovers. Tahu. Nonton drakor? Dan mamaku. Oh. Nggak, aku juga nonton dikit ya. Tapi aku nggak nonton itu. Aku nonton yang tadi yang kamu gak suka semua itu aku tonton. Itaewon Class oke sih, cuman aku tuh suka yang banyak romansnya gitu. Waktu itu somehow romansnya pace-nya lambat banget. Iya, lambat. Ya udah, terus agak nggak make sense gitu loh menurut aku dramanya. Betul.
Terus apa lagi tadi baru top 3 nih? Lupa. Oh, ini nih. Apa sih yang Our Beloved Summer yang sekolah-sekolah. Belum nonton tuh. Itu bagus banget. Aku harus nonton tuh ya. Ya harus. Ada di mana? Ada Netflix. Oke, siap. Bagus banget itu. Satu lagi apa ya? Fight for My Way nggak nonton? Nggak suka. Oh nggak suka. Oke. Satu lagi apa ya? Enggak lagi. Kingdom apa ya? nggak? Apa ya, lupa. Lupa ya. Jadi top 4. Pokoknya pasti sad ending. Oh, aku baru nyelesain The Good Bad Mother. Bagus banget. Okay. Bagus. The Good Bad Mother. Aku nonton di mobil tuh episode terakhir. Nangis banget, itu bagus banget. Apa sih yang kamu rasain ketika menonton itu? Kenapa sampai sedihnya mendalam itu? Emang relate kah atau apa? Enggak, tapi gahewannya Pisces katanya sensitif. Oke. Enggak sih. Sedih kalau kayak ngikutin drama, kita bener-bener ngikutin ya, bukan yang asal nonton dari episode 1, jadinya kayak kita ada di dalam ceritanya juga gitu loh, masuk gitu loh. Jadi misalnya dia, aku spoiler dong. Nggak masalah. Misalnya dia kehilangan mamanya. Yeah. Mamanya meninggal. Yeah. Jadi aku ngerasa itu mamaku juga gitu loh. Itu sedih banget. Iya. Kamu Gitu. jadi POV si karakternya. Iya, jadi ikut masuk di dramanya gitu. Wow, tapi lama ya. Bisa sembuhnya 3 bulan tuh lama loh menurut aku. Lama. Berarti kamu tipe yang susah move on berarti. Bisa aja nyambungnya. Dalam banyak hal kan. Dalam banyak hal. Binatang peliharaan meninggal atau apa gitu iya kan. lagi. Itu kan sedih kan. Sedih. Momen tuh sedih kan. Sedih banget. Makanya. Udah nonton Dream belum? Dream. Mas Dream. Baru rilis di Netflix ada. Bola. Dream ya. Tentang bola. Bola iya. Enggak mungkin aku nonton sih. Tapi bagus. Apa? Yang main Park Seo Joon, terus ada siapa lagi? Iya. Enggak tahu lagi, aku belum lihat trailernya. Ntar nonton deh. Bagus ya, aku udah ongoing nangis ya, ongoingnya. Enggak, cuman film. Oh, film. Kemarin tuh dirilisnya awal quarter 1. Tapi di bioskop nggak masuk ke Indonesia, terus akhirnya dirilis ke Netflix. Oh, biasa ada di CGV gitu nggak sih kalau nggak rilis? Nah itu nggak masuk juga kemarin ke CGV, iya. Di CGV kemarin The Child kan yang terakhir kan. Tahu. Kamu nonton? Bagus ya? Oke, tadi Koreaan gitu kan. Kamu juga suka. Hal apa lagi yang kamu suka yang orang-orang nggak tahu? Sims. Kamu The Sims, kamu tahu nggak? Kemarin aku baru ngeliat ya. Apa? Ada The Sims yang sholat, tau gak sih? Iya, aneh banget. Mod ya itu. Iya Modnya. mod kayaknya iya. Cuman aneh banget. Lucu dong, aku tuh suka. Aku kan main, kalau partner aku bermain Sims di rumah tuh adik aku ya, adik aku cowok. Dia tuh suka bikin yang unrealistic mungkin. Jadi dia bikin yang kayak kulitnya warna hijau, dia bikin vampire, dia bikin apa. Kalau aku tuh bikin yang serealistis mungkin. Namanya Indonesia banget, terus ada yang berhijab. Jadi memang suka kamu ya? Aku suka. Oke. Aku suka kayak yang life simulator gitu loh. Kayak tahu Beat Life nggak sih? Tahu. Ya aku wah, dulu tuh aku gila. Aku sampai beli yang Bitizen membershipnya tuh sampai yang semuanya aku beli itu. Suka aja gitu. Happy ya? Itu kamu ngerasa itu hidup kamu juga dong? Iya, membayangkan kalau itu hidup aku gitu. Karirnya kamu apa di situ? Beat Life. Iya. Paling sering tuh aku jadi actress kayaknya. Kalau di The Sims apa karakternya? Karirnya aku suka jadi home decorator gitu. Okay. Iya, jadi dia dipanggil untuk renovasi rumah orang. Lucu ya? Iya, bagus. Udah nikah? Sims ya? Iya. Aku selalu bikin dari dia belum nikah sampai meninggal sampai keturunan-keturunannya. Jadi sampai sejauh itu ya? Rumah The Sims ideal kamu seperti apa? Beda-beda tergantung mood sih. Kadang-kadang aku suka desain yang minimalis kalau aku lagi tergantung mood aja. Kalau baru mulai aku mau ceritanya dia dari miskin, aku kasih dia tinggal di apartemen yang busuk banget yang apa? Suka bocor, terus suka ada tikusnya gitu. Tahu nggak sih? Tahu. Yang city living pack-nya. Iya.
Oh gitu ya, menarik sih. Peliharaannya apa? Anjing aku selalu. Oke, selalu. Nggak pernah miara kucing itu? Sebenarnya aku jarang juga pelihara anjing karena malas gitu loh ngerawatnya dan useless gitu loh Iya di sih, Sims. Enggak ini. Aku lupa kadang-kadang sampai anjing aku diambil sama itu loh, tau gak sih kalau kita udah nggak kasih makan dia berapa hari dia diambil. Iya sampai kayak gitu, lupa kalau punya. Kau pernah selingkuh nggak di The Sims? Pernah. Selalu aku bikin suaminya jahat gitu. Kenapa? Gak apa, seru aja. Biar kamu yang tersakiti gitu? Enggak. Terus suaminya terus aku bunuh suaminya. Seru sekali. Oke. Siap, terima kasih banyak Bernadya sudah tertanduk. Semoga sukses untuk karirnya dan jangan lupa ya nanti akan datang di Intimate Showcase Bernadya. Ini dia. Kapan nih Intimate Showcase-nya? 30 Agustus 2023. Oke, bakal ada apa sih nanti di Intimate Showcase kamu? Bakal ada surprise karena aku juga nggak tahu. Saya suka sekali nih. Jangan lupa beli tiketnya juga. Iya. Langsung Bernadya Intimate Showcase. Apa tuh? Udah. Namanya belum ada ya? Belum. Jadi tungguin aja Bernadya Intimate Showcase. Nanti bakal ada Randy Pandugo. Emang iya? Bismillah. Oke. So gue Akbari. Saya Bernadya. Terima kasih sudah tertanduk. Bye bye.